semuanya, balik lagi di channel Olala in New Zealand atau Olala di New Zealand. Jadi sebenarnya juga ada mau pergi. Abis ini udah buru-buru juga. Ini mau pergi ke sini. Namanya Plunkett. Nah, jadi sekalian aku mau bahas apa sih tuh Plunkett. Kita mau bawa Sofia ke visit ke Plunkett ini. Dia sekarang udah 17 bulan. Sebenarnya udah telat, harusnya 15 bulan, tapi karena lockdown dan segala macam percovidan ini ya kan, jadinya delay. So ikutin aja, kita hari ini mau ke Plunkett. Ini perpiringan belum dibereskan, ini buru-buru, bentar lagi bapak kayak pulang mau jemput, harus berangkat ke Plunkett, jadi biarkan dulu ini ya. Sekarang kita udah OTW. Wah. Wah. Happy? Ini dia udah harus ganti ininya karena ini udah kakinya udah panjang, harus udah ganti yang front red. Udah nyampe, ini kita mau jalan ke Plunkettnya. Pakai masker dulu ya, see you soon. Welcome back to my channel Olala in New Zealand. Oh, si Lala di New Zealand. Ini aku mau bahas tentang Plunkett. Sesuai dengan video aku sebelumnya, kalau kalian belum nonton, mengenai keuntungan, kemewahan, fasilitas, dan allowance atau tunjangan dari pemerintah kalau kalian hamil dan melahirkan di New Zealand. Kalian harus klik link di atas sini untuk lihat video sebelumnya supaya kalian ngerti ya. Jadi ini kan kayak menyambung gitu sama video yang waktu itu. Oke, gak usah banyak bacot, gak usah lama-lama ya kan. Kita langsung aja ke apa sih itu Plunkett. So, apa itu Plunkett? Plunkett ini adalah lembaga charity support service terbesar untuk kesehatan dan kesejahteraan balita di New Zealand. Doesn't matter dari mana aja suku dan bangsa lo, yang pasti lo tinggal di New Zealand, lo PR, lo working visa, apapun itu. Kalau anak kamu lahir di New Zealand, kamu berhak mendapatkan servis dari si Plunkett ini secara gratis. Itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Setelah selesai dari midwife itu kan yang pas hamil, yang handle pas hamil sampai melahirkan sampai 2-3 bulan ya kan. Setelah itu di take over oleh Plunkett ini sampai usia 5 tahun ke depan. Gila nggak tuh? Gretong, di servis, dijaga, dikontrol perkembangan dan kesehatannya sampai 5 tahun secara gretong banget kan. Jadi mereka ini adalah suster-suster atau nurse-nurse profesional yang akan mengecek perkembangan bayi kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki, luar, dalam, semuanya detail-detail ini mereka cek semuanya. Oke, sekarang apa sih yang mereka kasih, apa sih service, apa sih yang mereka berikan gitu. So, apa aja nih ya servis yang atau layanan yang diberikan si Plunkett ini untuk baby kalian. By the way, bukan hanya baby, ini untuk ibunya juga, untuk bapaknya juga, pokoknya the whole family yang mereka look after gitu. Ada 6 service poin-poin, sebenarnya ada 8 sih. Kalau lihat dari sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, cuman yang paling penting itu ada 6 aja, dan yang 6 aja yang aku jelasin. Yang lainnya itu cuma kayak di sini biasanya sign up, gimana cara kalian sign up untuk jadi membernya mereka, terus yang lain-lain nggak terlalu penting. So aku hanya bahas yang 6 aja, 6 poin yang terpenting. Yang pertama,
itu planket appointment. Ini ada beberapa footage yang waktu itu aku ambil pas planketnya lagi visit dan cek perkembangan Sofia ya. Kayak gini dari usia 3 bulan, 5 bulan. Aduh, anak Eke nangis tuh. So, waktu pertama visit itu mereka kan cek semuanya tuh, dari ukur kepala, cek penglihatan, pendengaran. Tapi gak cuma hanya babynya aja yang dicek, Eke juga sebagai ibunya. Waktu itu aku sempat mastitis dan breastfeednya bengkak gitu kan, karena biasalah first time mom kan kayak waktu itu masih gak ngerti banget sama sekali, gimana, gak ngerti latch yang bener untuk peletakan breastfeed itu yang bener di mulut baby. Itu semua diajarin semuanya sama mereka dan dikasih solusi, advice yang terbaik deh pokoknya. Mereka juga cek mentalnya si ibu ya kan, abis lahiran itu kan shock banget ya, kayaknya semuanya berubah dari yang nggak ada cuman berdua doang, terus sekarang bertiga dan ada manusia kecil yang harus kita rawat dan kita nggak punya pengalaman sama sekali. Dan mereka tuh ngasih semuanya advice ya. Dan mereka tahu itu nggak mudah untuk ibu-ibu baru ya kan, emak-emak baru yang kebingungan, terus belum lagi harus menyusui yang aduh ini gimana, dan ini latchnya nggak bener, bengkak, babynya nangis mulu, nggak bisa tidur, apalagi itu kan nggak bisa tidur. Pokoknya begadang mulu deh, pokoknya bikin mental emak-emak ini jadi depression, atau banyak juga yang sampai baby blues kan. Tapi Eke mah baby pink bukan baby blue. Cuma waktu itu sempet mastitis ini benar-benar perjuangan juga nih, asik ya. Terus nggak cuma si ibunya juga, tapi bapaknya juga, bapaknya juga dicek apakah dia ada kegalauan memasuki masa fatherhood ini, apakah mengganggu marriage kita, terus jadi gimana gitu. Pokoknya itu dicek semuanya juga. Mereka interview gitu, terus mereka tanya apakah kalian baik-baik aja, dan juga ya ada juga pertanyaan tentang violence, family violence, jadi kekerasan dalam KDRT gitu ya. Itu ditanya sampai sedetail-detail gitu supaya mereka ini akan membantu kalian jika ada masalah kayak begitu-begitu loh. Itu pertanyaan yang normal dan itu ditanya terus gitu. Jadi kan ada family, ada kan orang yang kayak misalnya dia ada KDRT tapi dia nggak berani kan ngomong sama keluarganya atau teman dekatnya. Nah, si Planket ini tuh udah kayak bisa menjadi kayak temen, dan mereka tuh akan coba nanya ke kalian supaya kalian bisa terbuka dan membantu kalian ibu-ibu yang mengalami depresi atau KDRT sampai sedetail itu kan. Aku rasa itu sangat penting ya buat ibu-ibu, emak-emak yang habis lahiran. Aduh, semoga di Indo ada kayak gini ya, supaya meminimalisir atau kayak membuat mama itu lebih rileks gitu ya, ada temen ngobrol yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi. Jadi mereka akan memberikan advice atau opini, pendapat gitu. Oh iya, mereka juga akan cek baby tidurnya gimana, apakah bangun-bangun berapa kali bangun semalam, malam-malam, terus breastfeed yang baik dan benar, terus apa lagi ya? Mereka cek babynya tidur sama mami atau di cot sendiri, di tempat tidurnya sendiri, karena di sini sangat dianjurkan untuk tidur di tempat cot ya, di cotnya sendiri supaya meminimalisir adanya SID yang kematian mendadak itu. Masalah breastfeed aku waktu itu, aku sampai di visit 2 kali dan khusus untuk ngebantu aku, untuk ngebahas aku, untuk bantu aku biar breastfeednya lancar lagi. Dan
Lagi bulan kelima itu dicek semua lah pendengaran, tinggi badan, berat badan, pokoknya apakah sesuai dengan track yang seharusnya gitu kan. Di bulan kelima ini dijelaskan mengenai persiapan empati, persiapan solid, baby solid ya, empati lah ya. So di sini mereka akan educate kita apa aja yang bisa diberikan di bulan ke-6 ya kan. Sebenarnya ada juga bayi yang udah bisa makan di bulan ke-4 tapi sesuai kondisinya. Kalau kayak kondisinya itu udah siap dan memang secara medis perlu makan solid di bulan ke-4. Tapi Sofia is fine, so she start solid di usia ke-6. Terus mereka visit lagi di bulan ke-7. Ke-7 itu mereka visit spesial karena untuk cek apakah abis empasi di 1 bulan setelah empasi itu gimana perasaan aku gitu untuk ngasih dia makanan, apakah udah bener, terus udah gimana dia makannya, apakah doyan, apa aja yang dimakan, apa aja yang boleh di mix, apa aja alergi, makanan alergi, terus choking hazard, terus pokoknya makanan yang kira-kira bikin keselak, terus cara motongnya gimana, terus apa aja yang bisa dikasih. Terus lagi, oh ya karena Sofia waktu itu udah bisa berangkat, jadi mereka sampai ngasih baby proofing atau keselamatan nih untuk protek isi soket, untuk protek segala macam drawer, lemari, pintu gitu, semua dikasih segede-gede gaban. Sorry ya bun, tadi ada back sound Sofia ngamuk. Padahal lagi sama bapak kek, ternyata dia ngantuk, jam napnya dia. Oke, so lanjut ya. Tadi ke bulan ke-7 kan, setelah dikasih baby proofing dan lain-lain. Terus kita di bulan ke-9. Nah bulan ke-9 ini kita yang visit ke klinik mereka. Jadi mereka udah nggak datang lagi ke rumah nih. Jadi bulan 9 itu kita yang datang ke klinik mereka untuk check up semuanya. Next visit itu di usia 12 bulan sampai 15 bulan. Tapi kemarin karena kita terhalang oleh lockdown dan lain-lain, keribetan dengan pandemi COVID ini, semuanya di lockdown waktu itu, jadi kita nggak datang. But it's okay, ketunda sampai 17 bulan kemarin ini yang kita datang. Jadi ini termasuk check up yang selanjutnya, yaitu yang di usia 15 sampai 18 bulan. Tadi kan yang 12 sama 12 bulan itu ke pending kan. Nah ini dilengkap di sini semuanya. Dicek lagi penglihatan, pendengaran, berat badan, tinggi badan. Nah sekarang dicek speech development. Terus udah bisa ngomong apa aja, udah bisa berapa kata, terus pokoknya detail banget deh mengenai udah bisa ngomong apa aja. Takutnya ada speech delay atau dan lain-lain. Karena usia Sofia sekarang itu udah masuk usia toddler, challenge-nya tuh udah berbeda sama waktu newborn kan. Pokoknya beda lah. You mom know pasti kan, mak tahu lah yang toddler itu kayak apa. Toddler itu udah bisa berperilaku, berkelakuan aneh-aneh yang bikin emak-emak kita ini pusing tujuh keliling juga. Nggak mudah buat mereka karena di masa usia toddler ini mereka mengalami pertumbuhan emosi yang sangat besar, pertumbuhan kognitif di mana cara mereka berpikir dan cara mereka memahami sesuatu gitu kan, which is not easy for them. Makanya mereka suka tantrum, terus suka ada mukul, gigit, terus kabur-kaburan ya gitu deh, random banget kan. Nah itu kan bikin emak-emak pusing ya. Ini bisa sangat bikin overwhelming atau kewalahan buat emak-emak, apalagi mama yang nggak ada neni kayak Eke, dan untuk babynya sendiri. Jadi kita harus sama-sama saling memahami dan belajar. Tapi buat mereka itu kan nggak mudah ya. Buat kita lebih bisa mengkontrol emosi dan lain-lain. Nah
Di sini si Plunket ini sangat membantu banget, mereka ngasih advice, terus cara-cara, tips-tips, hack-hack gimana untuk menghadapi si toddler ini. Next, mereka juga ngasih kita rujukan untuk first dental appointment untuk Sofia ke dokter gigi, first visit ke dokter gigi. Nah, by the way, untuk dokter gigi ini sampai 18 tahun gretong, untuk baby sampai 18 tahun gretong. Sesudah itu lo akan bisa bayar dokter gigi seharga selangit. Jadi kalau bisa jangan sampai sakit gigi deh di sini ya, mehong bun. Nah, next itu akan visit ketika Sofia berusia 2-3 tahun. Di visit kali ini nurse-nya beda lagi nih. Ini nurse-nya akan cek lifestyle si babynya, terus apa aja makanannya apakah bernutrisi, terus cukup nggak minumnya, terus screen time, ini penting banget screen time. Ini harus dibatasi. Tidurnya pun gimana, terus apalagi apakah mereka cukup keluar, main di luar, menghirup udara segar, ya kan. Selanjutnya ini yang cek terakhir kayaknya. Ini cek sebelum masuk sekolah, sebelum mulai masuk ke apa sih sekolah dasar ya, ke primary school ya, sekolah dasar di sini ya kan. Ya, mereka akan ngecek apakah baby kita tuh udah ready, terus menghadapi social life, cek pertumbuhan udah pasti, pendengaran, penglihatan, speech, dan lain-lain gitu. Kemudian layanan yang kedua yaitu Plunket Line. Nah, ini layanan yang 24/7 24 jam dalam seminggu, every time, anytime. Gretong, kamu bisa telepon mereka kapan aja, di mana aja, jam berapa aja, tengah malam, tengah buta, mereka akan siap melayani dan membantu kalian, berikan advice dan tips, pokoknya tentang parenting dan isu-isu masalah-masalah parenting gitu ya. Kalau misalnya anak kamu tiba-tiba demam atau apa, kamu telepon ke mereka langsung, gimana nih, bla bla bla. Mereka kasih advice. Sebelum kamu ke dokter, mereka akan ngasih cara-caranya gimana, terus kamu tenang dan kasih ini dulu sebelum ke dokter. Kalau dalam sekian, pokoknya detail lah, mereka akan available anytime. Mereka siap melayani. Keren banget kan? Gretong, ingat Gretong. Layanan yang ketiga itu tentang antenatal parenting class, parenting education. Ini aku udah bahas sebelumnya di video yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, cek di sini, di atas sini ya. Antenatal class, parenting education, semua yang kalian mau tahu tentang parenting ada di sana, di service mereka ini. Nah, yang belum nonton video sebelumnya apa itu, cek di sini, di atas sini, klik aja, nanti kalian bisa tahu apa semuanya tentang parenting class ini. Service yang keempat, mereka ada Facebook Live setiap 2 bulan, 1 bulan 2 kali, ya kan? Yes, 1 bulan 2 kali. Terus di sini mereka akan bahas tentang all about parenting atau masalah-masalah kulit pada bayi, menyiapkan makanan bernutrisi, terus fatherhood, motherhood, mental health, banyak deh setiap sebulan, 1 bulan 2 kali, itu beda-beda topiknya, itu detail banget di Facebook Live mereka. Yang kelima, ini babysitting course atau babysitting class. Jadi bagi anak SMA nih ya, yang mau belajar cara jadi babysitter pertama, karena babysitter di sini gajinya lumayan bun, per jam itu bisa $20-25 ya kan. Dan di sini mereka ngasih course atau education yang detail, yang bener gitu, dari profesional ya kan, mereka profesional ya. Dan diajarkan untuk anak-anak yang high school, anak SMA yang mau jadi babysit nanti. Dan ini ideally untuk anak 14 tahun ke atas. Tapi yang ini bayar. Ini bayarnya cek dulu ya guys. Yang ini bayar hanya $50.
cover semua course-nya, jadi sampai $50 itu 500.000 ya, sampai jadi pakar dari ahli profesional babysit, dapat duit habis itu ya kan. Yang keenam, poin keenam yang terakhir ini adalah si drop-in klinik itu. Jadi mereka biasanya setiap minggu ada klinik drop-in, jadi kayak di lokasi-lokasi tertentu yang mereka tiap minggu pindah-pindah gitu. Jadi memudahkan parents untuk visit untuk cek baby mereka di mana yang dekat dari rumah mereka gitu. Udah segitu aja, dan menurut aku kenapa aku pengen bahas ini sangat amat helping me a lot, membantu banget untuk parents, apalagi new parents kayak kita yang nggak ada keluarga, nggak ada keluarga dan gak ada siapapun yang bisa dihandalkan di sini, yang nggak ngerti cara ngurusin bayi sama sekali. Mereka lah tempatnya, dan mereka servis kita semuanya gratis. I hope ini bisa ada di Indonesia yang bisa juga bantu ibu-ibu, emak-emak di Indo yang ternyata ngurus anak itu nggak semudah itu ya. Nggak hanya ngasih makan dan ngasih tidur, nggak ngasih tempat tinggal, nggak semudah itu bun. Kita harus mikirin semua secara detail, emosional mereka, terus playtime, screen time, sebagainya. Kalau nggak ngerti, kita bener-bener lost dan bingung. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian, menghibur kalian, memberikan informasi dan lain-lain. Sampai sini aja lah bacot-bacot kita kali ini. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Apakah itu? Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Have a nice day and see you. Bye.